China, a dual circulation economic model is underway to mitigate the effects of protectionism. Both superpowers brace for the possibility of a financial war. There are two pillars of U.S. dominance in the global financial system that allow it to sanction countries. I do think the invention of the digital yuan will become a very important catalyst for the internationalization of the RMB. Selama beberapa dekade, pemerintah Barat telah menggunakan apa yang disebut langkah kontrol mereka. Didorong oleh agenda ideologis dan geopolitik yang mementingkan diri sendiri, mereka telah menempatkan China di garis bidik mereka. Meskipun Perang Dingin terutama melawan Uni Soviet, namun China menghadapi lebih banyak pembatasan daripada Uni Soviet. Dan selama itu, China tidak melakukan apapun untuk membalasnya. Sekarang, China telah memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, yang dapat memberikan konsekuensi menyakitkan pada lawan-lawannya. Pelarangan terhadap mikron dan pembatasan ekspor logam kritis adalah sikap awal perlawanan China. Dan China adalah satu-satunya negara yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membuat Barat dan sekutunya menderita. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana jika China memutuskan memberlakukan total larangan perdagangan bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Sejak kelahiran China pada tahun 1949, Barat telah mengambil kesenangan yang tidak wajar dalam menghambat pertumbuhannya. Memberlakukan pembatasan pada segala hal mulai dari pesawat terbang, mesin luar angkasa hingga sistem navigasi canggih dan laser. Namun, ketika China akhirnya memutuskan untuk mengendalikan ekspor gallium dan germaniumnya sendiri, berita ini dengan cepat menyentak Barat dan sekutunya. Pemerintahan Biden bahkan menentang keputusan Beijing, mengungkapkan standar ganda mereka. Ditambah dengan situasi yang makin memanas, kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat dengan berani memprovokasi China. Mereka dengan gencar melakukan latihan militer dan menggambarkan China sebagai musuh hipotesis. Jadi wajar saja bagi China untuk melindungi kepentingan dan kedaulatannya. Amerika Serikat membatasi China menggunakan keamanan nasional sebagai alasan, dan sekarang China membalasnya dengan melakukan hal yang sama. Melihat provokasi Barat secara terus-menerus dan menawarkan kepada Barat mineral penting yang digunakan dalam produksi senjata akan menjadi kesalahan serius bagi keamanan nasional China. Ini seperti memberi mereka senjata bermuatan yang diarahkan kembali. Dengan kata lain, China tidak ingin produknya sendiri berbalik melawan dirinya sendiri. Ini adalah langkah cerdas untuk mengontrol ekspor secara bertanggung jawab, sebuah langkah bijaksana untuk melindungi keamanan nasionalnya tanpa harus sepenuhnya mengisolasi. Aplikasi ekspor yang memenuhi persyaratan yang diperlukan akan disetujui. Ini menampilkan pendekatan terukur dan strategis China. Jadi pemerintah Barat tidak boleh berpura-pura kaget atas tanggapan tegas China. Setelah melewati puluhan tahun pembatasan yang mencekik, sudah saatnya China melindungi kepentingannya sendiri dan berdiri teguh melawan provokasi yang terus meningkat. Jadi jika Barat berpikir China masih akan bersabar, mereka keliru. Baratlah yang memperlakukan pembatasan yang memicu perang. Komunitas bisnis global harus sadar bahwa China bukanlah negara yang bisa diremehkan. Dedikasi China terhadap keamanan dan stabilitas rantai pasokan global tidak tergoyahkan dan mapan. Kemampuan China untuk mempertahankan rantai pasokan, bahkan di tengah potensi eksklusi, telah mengejutkan Barat. Dan langkah terbaru China ini berfungsi sebagai pernyataan berani, menunjukkan sikap tegasnya terhadap sanksi Barat. Saatnya bagi Barat untuk menyadari bahwa kontrol ekspor adalah jalan dua arah. China sudah sepenuhnya siap menggunakan alat perdagangannya untuk mempertahankan kepentingannya, sekaligus memperingatkan Amerika Serikat tentang penindasan tanpa henti pada sektor teknologi tinggi China. Tindakan tegas China melarang perusahaan domestik untuk membeli dari pembuat chip Amerika Serikat seperti Micron hanyalah permulaan, dan lebih banyak tindakan lain mungkin akan menyusul. Pembatasan ekspor baru-baru ini mungkin hanyalah langkah awal dari serangkaian tanggapan yang akan dilakukan.
Inilah saatnya bagi semua orang untuk berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum memicu konsekuensi yang dapat memiliki dampak global yang lebih luas. Analis geopolitik dan pakar hubungan internasional mengkhawatirkan skenario hari kiamat, yaitu jika China melepaskan perang perdagangan dan ekonomi penuh melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Jika China menganut permainan zero sum dari proteksionisme, pertumbuhan perdagangan dunia dapat menghadapi perlambatan lebih jauh dan mendorong dunia menuju konfrontasi ekonomi global. Dalam kasus ini, jika kebijakan ini akan diberlakukan untuk Amerika Serikat dan sekutunya, yang artinya China akan sepenuhnya menghentikan perdagangan dengan mereka. Tidak ada ekspor dan impor perdagangan, konsekuensinya akan parah, mempengaruhi pertumbuhan global dan lapangan kerja, dan berpotensi mengundang resesi global. Dan Amerika Serikat dan sekutunya akan menghadapi kerugian yang paling parah. Karena selama beberapa dekade, mereka telah mengimpor bahan mentah dan produk jadi dari Tiongkok. Dan perlu untuk diketahui, mereka tidak memiliki rencana produksi dalam negeri untuk produk-produk tersebut. Larangan ekspor tiba-tiba dari China benar-benar akan menghentikan segalanya, semua rantai pasokan dan mungkin siklus kehidupan di barat. Ditambah lagi dengan hilangnya pendapatan yang tidak terhitung di berbagai industri karena kurangnya bahan baku yang berasal dari China. China dapat dengan mudah memainkan permainan yang sama dan menggunakan kekuatan ekonominya untuk merespons secara tegas. China adalah pabrik dunia yang memiliki kemampuan untuk mengganggu rantai pasokan global dan membentuk kembali landscape ekonomi. Selama beberapa waktu, China telah memperhitungkan tindakan Barat dan peran sekutunya selama konflik melawan China. Sekarang, para sekutu ini harus lebih khawatir karena tindakan pembalasan lebih lanjut dari China terhadap mereka memiliki konsekuensi yang sama. Perang adalah perpanjangan dari politik, dan di dunia yang kompleks saat ini, perang dagang dapat dengan mudah meningkat jadi perang nyata. Barat seharusnya sadar bahwa China tidak akan lagi tunduk pada pembatasan tanpa henti. Tanpa Amerika Serikat dan sekutunya, China masih memiliki puluhan negara yang terjalin dalam prakarsa sabuk dan jalan. Berbeda untuk Amerika Serikat dan Barat, mereka telah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar negara. Negara-negara di Eropa dan Australia mungkin memang lebih rentan terhadap counter-strike China karena mereka dipandang sebagai sekutu Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah China akan memperlakukan proteksionisme total di waktu mendatang? Lantas jika memang terjadi, apa pengaruhnya bagi Amerika Serikat dan sekutunya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.